Oke, baiklah kita lanjutkan kembali. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan materi kuliah kita yang sempat terputus tadi melalui video ini. Jadi tadi kita sudah membahas bagaimana menghitung mean deviation untuk data berkelompok ya. Nah, ini tadi saya sempat menanyakan ini dari mana 25,8 ya. Itu dari nilai tengah dikurangi dengan rata-rata ya, X rata-rata. Nah, sehingga supaya tidak bingung, ini simbolnya kurang tepat ya di penamaan tabel ini ya. Ini saya koreksi ya supaya adik-adik yang lainnya yang mungkin bingung-bingung jangan sampai ada yang mengurangkan dari frekuensi ya. Tentu tidak dapat nilai 25,8 ya. Karena memang ini penamaan tabelnya kurang tepat ya. Ini seharusnya ini adalah kita ini dulu apa namanya? Rumusnya memang kita pakai X ya, tapi dalam hal ini kita pakai X-nya itu sama dengan M ya, nilai tengah dikurangi X ini seperti ini ya. Sehingga nanti nilai ini kita kalikan dengan frekuensi dapat nilai di sini ya. Cuman karena memang rumusnya itu adalah pakai X di sini, makanya mungkin tabel ini untuk menyambungkan dengan rumus ya, dengan apa namanya penamaannya dipakai X ya. Tapi sebagaimana kita sudah pelajari di pertemuan sebelumnya ya, itu di sini kita kalau kita ini rata-rata ya itu kita selalu memperhitungkan nilai tengah ya untuk data berkelompok ya. Jadi kita bisa pakai M di sini ya, M dikurangi X rata-rata. Kemudian nanti di sebelah sini dikalikan dengan frekuensi ya. Mohon maaf. Oke, ya jadi nanti dikali dengan frekuensi. Mohon maaf. Jadi nanti dapat nilai-nilai ini ya. Dapat nilai-nilai ini setelah dikalikan dengan frekuensi, kemudian kita jumlahkan ya untuk mendapatkan sigmanya ya. Karena nanti sigma itu ya akan kita masukkan di dalam perhitungan deviasi rata-rata ya sesuai dengan rumus ini. Untuk data berkelompok. Nah, dalam hal ini kita masukkan 1220 dibagi dengan sigma frekuensi. Dalam ini sigma frekuensi itu adalah 100. Ini di sini 100 ya. Sehingga kita bagi 100 dapat mean deviation-nya atau deviasi rata-rata sekelompok data berkelompok yang kita tinjau ini itu adalah 12,20 deviasi rata-ratanya ya. Oke. Nah, sekarang kita masuk kepada varian dan standar deviasi ya. Varian dan standar deviasi. Jadi kita akan bahas varian, kita akan bahas standar deviasi ya. Ini kalau yang tadi deviasi rata-rata, ini standar deviasi ya. Dan varian. Kalau varian ya, kalau kita bicara varian ya, dalam hal ini yang pertama kita bicara varian daripada populasi ya. Sebentar kita akan bicara varian sampel ya. Ini pertama varian populasi dulu. Untuk varian populasi ya, ini tau kuadrat ini ya, itu menunjukkan varian ya. Varian populasi ya. Jadi kalau varian populasi itu pakai simbol ini. Nah, itu rumusnya adalah ini, sigma X dikurangi mu kuadrat ya, dibagi dengan N. N besar berarti dia populasi ya. Kalau N kecil dia sampel. Kalau N besar populasi. Karena memang kita bicara dalam hal ini adalah populasi.
Kemudian mu ini adalah rata-rata populasi. Oke. Nah, jadi kalau varian populasi itu ini tau kuadrat ya. Kalau dia varian sampel bisa jadi simbolnya bukan ini ya. Kalau varian sampel simbolnya S ya. Ntar akan kita bahas. Jadi untuk varian populasi rumusnya adalah ini sigma dalam kurung X dikurangi mu kuadrat dibagi dengan N besar ya. Nah, kemudian kalau kita bicara standar ya, standar deviasi tadi kita bicara varian. Sekarang kita bicara standar deviasi ya. Dalam hal ini standar deviasi populasi ya. Berarti sebentar ada kita bahas standar deviasi sampel ya. Nah, ini standar deviasi populasi simbolnya adalah ini ya. Jadi tau saja tidak pakai kuadrat. Kalau tau kuadrat berarti dia varian ya. Atau itu sama dengan akar sigma dalam kurung X dikurangi mu kuadrat dibagi dengan N ya. Oke, jadi ini standar deviasi itu kayak ini saja diakarkan ya. Rumusnya sama, coba diperhatikan. Ini sigma X dikurangi mu kuadrat dibagi dengan N besar ya. Sama dengan varian populasi. Untuk standar deviasi populasi ya akarkan saja varian ya. Seperti itu. Mohon maaf ada sedikit gangguan. Sana ke kamar Mik. Saya sana di kamarnya Mik. Ada HP-nya bagus sana. Oke. Ini ini dikuadratkan ya. Sorry, dikuadratkan di akar ya. Oke. Nah, itu yang populasi. Sekarang kita lanjut ke data tidak berkelompok ya. Data tidak berkelompok dalam hal ini yang kita bahas adalah sampel bukan populasi ya. Jadi di sini varian sampel dan standar deviasi sampel. Oke, untuk data tidak berkelompok. Tunggu sebentar, saya ada telepon, saya angkat dulu, saya pause dulu ini. Oke, mohon maaf ya. Kita lanjut. Nah, ini kita bicara sampel untuk data tidak berkelompok, dalam hal ini varian dan standar deviasi. Nah, untuk varian sampel tadi disimbolkan itu adalah S kuadrat ya. Nah, kalau tadi populasi dia tahu kuadrat begini ya. Nah, rumusnya kalau dia sampel itu sigma dalam kurung X dikurangi X rata-rata kuadrat dibagi dengan N kecil ya. N kecil jumlah sampel. Kalau N besar itu adalah jumlah populasi. Nah, di sini dia dikurangi 1 ya. Dikurangkan 1. Oke. Nah, itu untuk varian sampel. Nah, untuk standar deviasi sampel ya sama, tinggal diakarkan saja ya. Jadi nanti hasilnya ini apa ya, berapa ya, itu akarnya itu ya itu standar deviasi ya. Nah, ini kalau adik-adik perhatikan ini X dikurang X rata-rata pangkat 2 dibagi N kurangi 1 sama ya. Nah, rumusnya simbolnya untuk standar deviasi untuk dalam ini sampel itu adalah S. Kalau tadi populasi itu adalah tau ya. Nah, kalau dia itu untuk data tidak berkelompok. Kalau dia datanya berkelompok, varian sampelnya ya itu pakai S kuadrat juga sama simbolnya. Nah, tapi di sini dia ada nilai tengah ya. Nah, F itu adalah frekuensi, M dikurangi X maka X rata-rata kuadrat ya dibagi dengan N jumlah sampel dikurangi 1 ya. Jadi kita nanti akan menghitung nilai tengah ya. Sama dengan tadi di sini. Nah, itu kita hitung nilai tengah. Nah, mungkin saja yang tadi ini supaya tidak bingung-bingung karena sebenarnya di sini kan M dikurangi X rata-rata ya. Tapi rumusnya di sini dia pakai X ya. Mungkin sebenarnya kita bisa pakai M juga di sini ya untuk deviasi rata-rata ya. Mungkin ini dari salah satu literatur ya,
atau mungkin salah ketik, tapi sebenarnya bisa juga kita bikin rumus kita supaya memudahkan kita untuk mengingat dan memahami. Itu sigma frekuensi sini pakai M dikurangi X rata-rata dibagi sigma frekuensi. Jadi pakai M di sini. Oke. Nah, kalau ini kan memang pakai X untuk tidak berkelompok ya. Kalau berkelompok ya pakai M. Sehingga di sini M ya. Nah, karena di sini dia sudah benar ya, dia pakai M. Sigma F dalam kurung M dikurangi X rata-rata kuadrat dibagi dengan N jumlah sampel dikurangi 1. Itu untuk varian sampel data berkelompok. Untuk standar deviasi sampel data berkelompok itu ya kita akarkan saja karena sama saja rumusnya ya. Sigma F dalam kurung M dikurangi X pangkat 2 dibagi N dikurangi 1 ya. Tinggal diakarkan ini tadi. Hasilnya berapa? Akarkan saja, itu dapat standar deviasinya ya. Nah, sekarang kita lihat contoh data tidak berkelompok ya. Sebentar kita lihat contoh data berkelompok ya. Kita lihat dulu yang ini, penggunaan ini. Data tidak berkelompok ya. Oke, jadi contohnya sama dengan contoh yang tadi, penjualan sepeda motor ya. Jadi sebenarnya data tidak berkelompok ya, walaupun dia dalam tabel-tabel seperti ini, tapi dia tidak ada intervalnya. Jadi dia data tidak berkelompok ya. Kita lakukan pendataan di dealer amanah, maaf. Kemudian kita lakukan juga di dealer barokah ya. Kita nanti akan lihat bagaimana varian dan standar deviasinya masing-masing dealer ya. Dengan kita melakukan sampel 6 bulan, Januari sampai Juni, kemudian kita catat atau ambil data penjualannya berapa di tiap bulan tersebut. Ya, kita jumlahkan, kemudian kita rata-rata. Nah, kemudian kita hitung ya, karena di rumusnya kan pakai ini ya. X min X rata-rata pangkat 2. Nah, berarti 60 dikurangi 64 minus 4 dan seterusnya. Nah, kemudian itu kita kuadratkan ya, karena rumusnya kan kuadrat ya. Jadi yang ini kita kuadratkan di sini. Sehingga minus 4 kuadrat ya 16, 1 dan seterusnya. Kemudian itu karena rumusnya sigma ya kita jumlahkan 42 ya. Sehingga dapat 42 yang di atas ini. Kemudian jumlah sampel dikurangi 1. Jumlah sampelnya 6 bulan. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. 6 dikurangi 1, 5 ya. Sehingga 42 dibagi 5 dapat varian sampel ya. Varian sampelnya itu adalah 8,4. Ini adalah varian ya. Nah, kemudian standar deviasinya S ya. Standar deviasi kan simbolnya S ya. Ya, diakarkan saja langsung karena rumusnya sama. Ini kan yang mau dicari varian sama standar deviasinya. Nah, standar deviasinya S ya ini. S itu sama dengan akarnya ini ya, langsung diakarkan saja karena sama juga dengan kita melakukan pengakaran di rumusnya, yaitu langsung akar 8,4 dapat ini ya. Jadi standar deviasinya adalah 2,8 sekian-sekian. Ini adalah standar deviasi. Nah, itu di dealer amanah ya. Di dealer amanah. Nah, sekarang kita lakukan hal yang sama untuk dealer barokah ya. Kita sampel bulan yang sama, Januari sampai Juni, kemudian kita catat, kita ambil data penjualannya di tiap bulan tersebut di dealer barokah ya. Kemudian kita jumlahkan, kemudian kita rata-rata dapat 64 ya.
Rata-rata penjualannya di tiap bulan yang kita sampel itu sama dengan dealer amanah. 64. Tapi apakah varian dari standar deviasinya juga sama? Ya belum tentu. Kita lakukan perhitungan ya. X dikurangi X rata-rata ya. 52 dikurangi 64 ya ini. 64 dikurangi 64 seterusnya ya. Kemudian rumusnya ingat dikuadratkan ya kita kuadratkan. Kemudian rumusnya sigma ya kita jumlahkan ya. Dapat 376. Dibagi jumlah sampel dikurangi 1 berarti 5. 75,2 untuk variannya. Di Barokah ya. Kemudian standar deviasi di dealer Barokah ya akarkan. Ini diakarkan 75,2 dapat 88,6 sekian ini adalah standar deviasinya ya. Sehingga kelihatan berbeda walaupun ternyata rata-rata penjualannya sama tapi persebaran datanya ya berbeda ya. Persebarannya ini tapi kan kelihatan ya ini 60 65 ya rata-rata 60-an sudah persebaran datanya, sedangkan di Barokah itu ada 52 bahkan ada yang 78 di sini di bulan Juni ya. Sehingga memang persebaran data dalam hal ini kan kita bicara pengukuran variasi data atau persebaran data ya. Ya variannya dan standar deviasi yang kita dapatkan berbeda. Nah, sekarang kita masuk ke data berkelompok ya. Kita nanti lihat bagaimana pengaplikasian ini. Ya. Oke, ini data berkelompok untuk sampel ya. Jadi ini kita melakukan tinjauan umur pekerja perusahaan garmen ya. Dengan intervalnya ini umur 20 sampai 24 ada 150 pekerja, 25 sampai 29 ada 210 pekerja dan seterusnya. Ini ada 1 2 3 4 5 6 7 ada 7 ya. Ada 7 kelas interval umur yang kita tinjau dengan frekuensinya masing-masing ya. Kemudian jumlah total itu adalah 1235. Berarti jumlah pekerja yang kita observasi ya itu adalah 1235 pekerja. Nah, kemudian karena ini nanti di rumusnya itu kita butuh M ya, nilai tengah, ini nilai tengah M. Nah, kita hitung nilai tengahnya dari interval yang umur yang kita ukur ya. Nilai tengahnya 22, 27 dan seterusnya. Nah, kemudian karena rumusnya itu adalah M dikurangi X rata-rata kuadrat, maka kita hitung dulu M dikurangi X rata-rata ya. Nah, M ini X rata-rata berapa? X rata-rata bukan ini dibagi 7 bukan ya. Ada rumusnya sama kayak tadi. Di pertemuan 3 itu ada, silakan boleh dicek. Rumusnya itu sama kayak tadi nih ya. Perhitungan rata-rata untuk data berkelompok ya. Jadi rata-rata data berkelompok X rata-rata itu rumusnya sigma F M dibagi N ya. Kalau kita hitung, jadi taruhlah misalnya kita bikin dulu satu di sini lagi ya, satu kolom sebelum masuk ke kolom ini ya. Kita coba bikin di sini. Ini adalah kolom X rata-rata ya. Nah, X rata-rata itu rumusnya sigma F dikali nilai tengah dibagi N ya. Ya betul. Itu dari pertemuan 3 ya, sudah kita bahas, boleh dicek ini. Nah, sehingga ini kita kalikan dulu F kali M ya. Jadi ini kita bikin di sini ya. Nah, nanti baru kita sigma di bawah. Di bawah sini sigmanya berapa. Jadi saya ambil kalkulator. F dikali M ya. F dikali M 150 dikali 22. Sebenarnya pakai Excel gampang langsung.
Kita coba pakai Excel saja. Ini F, ini M, kemudian ini FM. Satu 50, 210, 210, 320, 180, 150, 125, 100. 125, 100. Kemudian nilai tengahnya 22, 27, 32. 22, 27, 32, 37, 42, 47. 37, 42, 47, 52. 52. Oke. Kemudian ini kita cari sigmanya ya. Oke, ya. Kemudian ini kita sudah dapat. Kemudian kita bagi dengan N, ya. N itu jumlah ini. Berarti N itu 1235 sampel pekerja. Bagi 1235. Satu, 2, 3, 5. Dapat 35,01. Nah, berarti kita dapat X-nya X-nya itu adalah 35,01 ya. Atau 35,02 lah ya, dibulatkan. 35,02 ya. Nah, kita sudah dapat X itu sama dengan 35,02. Nah, sekarang kita baru lihat ke sini ya, tabel ini. M nilai tengah dikurangi X rata-rata ini ya. Jadi 22 dikurangi 35,02, kita cek. 22 di sini 35,02. Ini X rata-rata. M dikurangi X. X rata-rata. Oke. Kita lihat minus 13,02, minus 8,02, minus 3,02, 1,98, 6,98, 11,98, dan 16,98. Betul ya? Nah, setelah itu, karena rumusnya adalah M dikurangi X rata-rata kuadrat, maka kita kuadratkan ya. Ini dikuadratkan dapat
ini dikuadratkan dapat ini dan seterusnya ya. Nah, kemudian rumusnya itu dikali dengan frekuensi ya, dikali dengan frekuensi baru kita jumlahkan sigmanya ya. Ini dikali frekuensi dapat ini dan seterusnya. Kemudian sigmanya ya ini. Sehingga kita masukkan ke dalam perhitungan kita ini 96639,69 dibagi 1235 dikurangi 1 ya 1234 ya, dapat varian sampelnya itu adalah 78,31. Ya, ya, tunggu. Ya, mohon maaf ada sedikit gangguan. Kita ya pause dulu ya. Oke, baik, kita lanjutkan. Mohon maaf tadi ada gangguan ya. Jadi sudah itu kita dapatkan varian sampelnya itu adalah 8,31. Kemudian ini kita kalikan dengan frekuensi ya. Ya, karena kita butuh itu nanti ya, ini jadi ini dapat dari jumlahnya ya. Ini dikali dengan frekuensi. Kemudian dibagi dengan 123,5,1 dapat ini. Nah, kemudian standar deviasi sampelnya ya tinggal kita akarkan karena rumusnya sama. Jadi ini tinggal akar 78,31 itu dapat 8,85 ya untuk standar deviasinya. Oke, jadi itu adalah contoh varian dan standar deviasi untuk data tidak berkelompok. Ini contohnya yang dealer tadi dan data berkelompok yang ini ya. Oke. Sekarang kita lanjutkan pembahasan berikutnya. Jadi ini sudah kita bahas ya. Apa namanya? Deviasi rata-rata ya. Deviasi rata-rata tadi kita sudah bahas di mana nilai yang kita pakai itu kita absolutkan ya. Nah, kemudian terakhir tadi kita bahas varian dan standar deviasi ya. Jadi ini semua sudah kita bahas ya. Nah, berikutnya kita bahas ini ya, teori Chebyshev ya, teori Chebyshev terkait standar deviasi ya, masih ada kaitannya dengan standar deviasi. Jadi untuk sekelompok data observasi, nilai proporsi yang terletak K di dalam standar deviasi dari nilai rata-ratanya paling tidak itu sebesar 1 dikurangi 1 per K kuadrat ya. Nah, di mana nilai K ini itu harus lebih besar daripada 1 ya. Di mana K adalah setiap nilai konstan yang lebih besar dari 1 ya. Jadi ini teori Chebyshev ya. Oke. Jadi kalau ada distribusi normal seperti ini ya, kita lihat teori Chebyshev itu berlaku ini ya, 1 dikurangi 1 per K kuadrat, di mana K itu lebih dari 1. Nah, jadi kalau misalnya kita lihat ada distribusi normal seperti ini ya, simetris seperti ini ya. Kemudian di sini nilai rata-ratanya itu adalah 50 atau misalnya nilai rata-ratanya itu adalah mu ya, jadi mu ya, di sini mu. Kemudian satu standar deviasi. Jadi kalau ini saya gambar ulang di mana ya, di sini untuk memberikan sedikit pemahaman ke kita. Jadi kalau ada distribusi normal ya seperti ini ya, simetris ya. Kemudian di sini taruhlah di sini ini adalah nilai tengahnya rata-ratanya mu ya, mu. Nah, kemudian
di sebelahnya ya, 1 standar deviasi. Ya, taruhlah di sini apa? 1 standar deviasi dari rata-rata ya. Ya ini seperti ini tadi ya, 40, 60 atau minus 10, sini 10. Kemudian ya kita samakan saja ya, ini pakai ini. Artinya 1 standar deviasi dari rata-rata ya. Ini 40, ini di sini 60 ya. Nah, tadi standar deviasinya rata-ratanya itu adalah 50 ya. Mu-nya itu 50. Ya simpan saja situ. Simpan sini. Nah, itu satu standar deviasi dari rata-rata. Dari rata-rata itu akan bernilai 68% ya. Jadi ada 68% observasi itu terletak dalam satu plus minus 1 standar deviasi dari rata-rata ya. Jadi ini dari sini ke sini ya, plus minus 1 standar deviasi dari rata-rata ya. Jadi plus minus 1 standar deviasi dari rata-rata, rata-ratanya 50 ya, plus 1 minus 1 dari rata-rata itu mempunyai nilai 68% observasi ya, atau 68% proporsi sebaran data itu berada di antara nilai ini ya, untuk 1 plus minus untuk plus minus 1 standar deviasi dari rata-rata. Kemudian kalau 2 ya, berarti taruhlah di sini ya. Berarti kalau 2 di sini berarti plus minus 2 berarti 30, di sini plus 2 berarti 70 ya. Jadi kalau 2 ya, 2 standar deviasi plus minus 2 standar deviasi dari mu, dari rata-rata dalam hal ini 50, maka dari sini jadi dari 30 ke 70 ini ada 95% ya. Ada 95% observasi yang terletak di dalam plus minus 2 standar deviasi dari rata-rata ya. Nah, kemudian kalau misalnya 3 ya, plus minus 3 dari plus minus 3 standar deviasi dari rata-rata ya. Di sini misalnya ini berarti 20 ya, plus minus 3 berarti di sini ya, dari 50 kan berarti 20 ke 50 3 ya, 80 ke 50 3. Nah, itu plus minus 3 standar deviasi dari rata-rata mu dalam hal 50. Maka jadi dari sini ke 80 itu ada 99,7% observasi ya, yang terletak dalam plus minus 3 standar deviasi dari rata-rata. Seperti itu ya. Nah, jadi ini tadi pada distribusi simetris ya, aturan empiris, empirical rule, 68% observasi terletak dalam plus minus 1 standar deviasi dari rata-rata ya. Jadi mu plus minus 1 standar deviasi. Tunggu sebentar. Aduh. Mohon maaf, mohon izin saya pause dulu. Ya, kita lanjutkan ya, mohon maaf. Jadi 68% observasi ya ini itu terletak dalam plus minus 1 standar deviasi dari rata-rata mu ya. Nah, jadi makanya ditulis mu plus minus 1 standar deviasi ya.
tau. Karena tadi kita sudah bahas simbol penulisan standar deviasi ya. Nah, tadi ini ya, standar deviasi itu tau ya. Jadi mu itu adalah rata-rata. Jadi mu plus minus 1 standar deviasi, nah, itu adalah 68% observasi. Ya. Nah, kemudian yang 95% yang ini itu dari mu plus minus 2 standar deviasi ya. Jadi 95% observasi terletak dalam plus minus 2 standar deviasi dari rata-rata. Jadi mu plus minus 2 standar deviasi. Kemudian 99,7% observasi terletak dalam plus minus 3 standar deviasi dari rata-rata ya, dari mu. Ini kan 1. Kemudian ini 2, ini ketiga. Itu 99. Tahu, jangan ganggu mama lah. Sana pergi. Itu adalah 99,7% ya. Itu observasi terletak dalam plus minus 3 standar deviasi dari mu, dari rata-rata. Jadi mu plus minus 3 standar deviasi. Nah, terus kalau misalnya, taruhlah misalnya distribusinya tidak simetris ya. Distribusinya tidak simetris. Kalau simetris kan nilainya begini ya, 68, 95, 68 kalau 1 dari rata-rata, 95 kalau 2 dari rata-rata, 99,7 kalau 3 dari rata-rata ya. Nah, kalau misalnya distribusinya tidak simetris, taruhlah misalnya grafiknya begini. Nah, ya. Nah, terus kemudian misalnya mu-nya rata-ratanya di sini misalnya ya, mu. Nah, kemudian kita mau tahu berapa persen kalau dia 1 ya, plus minus 1 dari mu. Jadi taruhlah di sini. Taruhlah di sini misalnya minus 10 plus 10 kan, plus minus ya, 1 dari mu ya, jadi 10 dan minus 10. Nah, berarti kalau dia 1 ya, nah, berarti nanti tinggal kita masukkan nah, tapi syaratnya itu kah lebih dari 1, berarti kita tidak bisa di sini langsung 1, kita langsung 2. Karena dia syaratnya nilai K itu lebih dari 1 plus minus 1 standar deviasi, berarti minimal plus minus 2 ya. Jadi langsung misalnya kita bikin di sini minus 20 dari mu, dari rata-rata di sini 20 ya, karena dia harus lebih besar dari 1 ya, berarti kita langsung ambil plus minus 2 dari mu ya. Nah, kalau dia tidak simetris begini berapa persen ya? Kalau dia simetris kan, kalau plus minus 2 95 ya. Kalau plus minus 2 ini 95%. Kalau dia tidak simetris berapa ya? Nah, maka kita pakai rumus ini ya. 1 dikurangi 1 per K-nya kita masukkan 2. 2 kuadrat ya, berarti dapat ini 1 dikurangi 1 per 4 ya. Atau sama juga kita tuliskan 4 per 4 dikurangi 1/4 ya, berarti 3 per 4 atau berarti 75% ya. Nah, berarti kalau dia distribusinya tidak simetris atau bukan distribusi normal ya, untuk plus minus 2 standar deviasi dari mu atau dari rata-rata itu ada 75% observasi ya. Nah, sedangkan kalau dia distribusi simetris ada 95 ya. Nah, kalau tidak simetris atau itu berarti dia 75%. Kalau misalnya 3 ya.
Kalau 3 standar deviasi dari rata-rata berarti di sini ya, di sini minus 30, di sini 30. Berarti tinggal kita masukkan 1 dikurangi 1 per 3 kuadrat ya. 1 dikurangi 9 ya. Berarti 8/9 ya. 8/9 itu berapa? 8/9 0,889 ya, 0,889 atau sama dengan 88,9% ya. Berarti kalau dia 3 plus minus 3 dari rata-rata untuk distribusi tidak simetris itu ada 88,9% observasi ya. Nah, sedangkan kalau dia distribusi simetris ada 99,7%. Seperti itu. Untuk teori Chebyshev ya. Nah, oke, kita lanjutkan. Contoh ya. Ada sebanyak 75 mahasiswa mengambil mata kuliah statistika. Nilai rata-rata ujian akhir statistika sebesar 65. Berarti mu-nya itu sama dengan 65. Dengan standar deviasi sebesar 5. Berarti tau-nya itu sama dengan 5 ya. Standar deviasinya. Jika distribusi nilai ujian akhir statistika ini mempunyai distribusi simetris ya, artinya distribusinya simetris ya. Distribusi normal simetris yang ini. Yang ini. Ya. Kondisinya begitu dia distribusinya. Maka tentukan 68% nilai ujian statistika akan terletak pada interval nilai berapa? Jadi 68% ya. Nah, ini mirip dengan tadi, ini 68%. Itu berarti adalah mu plus minus 1 standar deviasi ya. Berarti mu-nya ada, standar deviasi ada. Tinggal kita hitung ya. 65 plus minus 5 ya. Berarti 65 plus 5 70 ya. 65 kurang 5 60. Nah, berarti dia berada pada interval nilai 60 sampai 70 ya. Jadi dengan mengaplikasikan teori Chebyshev, 68% terletak antara 60 dan 70 karena tadi 65 plus minus 5. Ini jadi terletak antara nilai, terletak pada interval nilai 60 sampai 60 dan 70. 68% itu terletak antara nilai 60 dan 70. Nah, kemudian 95% terletak antara berapa? Nah, ini sama tadi 95. 95 itu mu plus minus 2 tau. 2 standar deviasi ya. Berarti mu plus minus 2, 65 plus minus 2 kali 5, 10 ya. Berarti 65 ditambah 10, 75. 65 dikurangi 10, 55. Nah, berarti berada di 55 dan 75. Nah, ini ya. 55 dan 75. Karena tadi 65 plus minus 10. Nih. Nah, kemudian yang berikutnya, semua nilai ujian statistika akan terletak pada interval nilai berapa ya. Dalam hal ini semua itu maksudnya kurang lebih 99,7% ya kalau dari distribusi simetris, karena distribusinya simetris ya. Yang mendekati 199,7% ya. Jadi kita ambil 99,7% untuk distribusi simetris untuk mewakili semua nilai ujian statistika ya. Jadi itu berarti 3 standar deviasi ya. Ini kan 2. Ini mu plus minus 2 tau. Nah, sekarang mu plus minus 3 tau.
Berarti 65 plus minus 15 ya. 65 tambah 15 ya 80. 65 dikurangi 15, 50. Berarti dia terletak 50 dan 80. Yaitu 65 plus minus 15 ya. Nah itu. Jadi ini kira-kira penerapan teori Chebyshev. Silakan diperkaya kalau mau diperkaya lagi terkait teori Chebyshev itu silakan ya. Silakan dibaca di luar daripada perkuliahan ini. Kita lanjutkan terkait variasi relatif ya. Dalam hal ini adalah koefisien variasi. Karena koefisien variasi ini adalah menggambarkan ukuran relatif variasi data. Makanya variasi relatif dinyatakan, variasi relatif ya, itu dinyatakan dalam koefisien variasi. Nah, koefisien variasi atau disimbolkan CF ya, CV, sorry, V-nya variation, C-nya coefficient. Jadi, coefficient of variation atau koefisien variasi ini adalah ukuran relatif variasi data. Ya. Nah, coefficient of variation CF itu dirumuskan dengan S dibagi dengan X rata-rata ya. Ini. S di sini adalah standar deviasi. Kemudian X itu adalah nilai rata-rata ya. Nah, sebenarnya saya agak bingung kenapa pakai simbol S untuk standar deviasi. Kita tahu di sebelumnya kita bahas, standar deviasi memang S ya, maaf. Saya lupa. Nah, standar deviasi itu memang S. Standar deviasi populasi yang tahu ya. Karena ini kan tadi kita bicara populasi ya. Makanya kita pakai tau di sini. Karena 75 mahasiswa ya populasinya 75 ya 75-nya kita ambil data. Ya, semuanya. Kita tidak mengambil 30 mahasiswa dari 75 mahasiswa. Kalau kita ambil 30 mahasiswa dari 75 mahasiswa itu sampel. Ya. Tapi kalau kita ambil 75 mahasiswa semuanya ya itu populasi. Makanya di sini penyimbolan untuk standar deviasi adalah tau karena dia adalah standar deviasi populasi. Sedangkan kalau standar deviasi sampel itu simbolnya memang S ya. Betul. Oke, jadi untuk koefisien variasinya itu rumusnya adalah standar deviasi dibagi dengan nilai rata-rata. Contoh. Pada contoh volume penjualan dealer Amanah dan Barokah ini sampel karena kita menyempel 6 bulan dari total 1 tahun ya. Populasinya kan 1 tahun. Sampelnya ya kita ambil 6 bulan di dealer Amanah dan dealer Barokah tadi ya. Nah, itu mempunyai pada contoh volume penjualan dealer Amanah dan Barokah mempunyai rata-rata yang sama ya. Tadi sudah kita hitung rata-ratanya sama 64. Tetapi mempunyai standar deviasi yang berbeda ya. Kita juga tadi hitung standar deviasinya beda. Sini. Nah ini ya. Sama-sama rata-ratanya 64 di Amanah dan Barokah. Tapi standar deviasinya beda. Ya. 2,33 sama 6. Kemudian pun nah ini ya. Standar deviasinya di dealer Amanah dan dealer Barokah itu ini standar deviasinya S itu 2,8 sama di Amanah dan 8,6 sekian di Barokah. Jadi standar deviasinya beda walaupun rata-ratanya sama 64. Jadi
rata-ratanya sama tapi punya standar deviasi yang beda ya. Rata-rata penjualan kedua dealer itu 64 unit per bulan. Sedangkan standar deviasi dealer Amanah dan Barokah itu masing-masing 2,8 dan 8,6 sekian ya. Nah, apakah kita bisa mengatakan bahwa dealer Barokah lebih banyak variasi volume penjualan daripada dealer Amanah? Ya, kita cek dari koefisien variasinya. Untuk mengetahui ukuran relatif variasi data. Dalam hal ini untuk tahu lebih banyak variasi di mana volume penjualannya ya. Apakah di dealer Barokah atau di dealer Amanah ya. Nah, kita hitung koefisien variasinya ya. Rumusnya ya ini tadi S per X ya. S-nya tadi di dealer Amanah, dealer Amanda, salah ini ya, Amanah. Amanah itu adalah 2,8 sekian S-nya, standar deviasinya. Dibagi dengan rata-ratanya 64, dikali dengan 100% ya. Nah, dapat 4,5 sekian persen untuk dealer Amanah ya. Nah, sedangkan dealer Barokah S-nya itu 8,6 sekian atau standar deviasinya yang kita dapatkan dari perhitungan sebelumnya. Kemudian rata-ratanya 64 sama dengan dealer Amanah, kemudian dikali 100% dapat 13,46% ya. Jadi ini adalah koefisien variasi untuk dealer Amanah, ini koefisien variasi untuk dealer Barokah. Nah, kelihatan bahwa koefisien variasi dealer Barokah itu lebih besar ya. Jadi kita bisa menyimpulkan bahwa memang dealer Barokah itu lebih bervariasi penjualannya per bulan ya. Karena koefisien variasinya lebih besar, dalam hal ini 13,4 sekian punya dealer Barokah itu lebih besar daripada 4,5 sekian dari dealer Amanah ya. Sehingga memang volume penjualan di dealer Barokah itu lebih bervariasi di bulan-bulan yang kita sampel. Kita bisa lihat, dan memang betul ya, di dealer Barokah itu lebih bervariasi, ada 52, bahkan ada sampai 78. Sedangkan di dealer Amanah rata-rata 60-an ya, tidak ada 5 dan tidak ada 7. Seperti itu. Oke. Habis ya. Nah, ini tugas 3, pengukuran variasi data. Silakan boleh menguji pemahaman adik-adik terkait materi yang sudah disampaikan, khususnya pada pertemuan ini ya. Ini silakan untuk menguji, melatih, mengerjakan soal-soal. Baiklah, saya akhiri perkuliahan kita, pertemuan yang keempat. Terima kasih atas perhatian adik-adik. Kalau ada pertanyaan boleh disampaikan via WA. Saya akhiri video perkuliahan kita untuk pertemuan 4. Mudah-mudahan adik-adik bisa mengikuti dengan seksama ya, dengan fokus, dan bisa mengambil manfaatnya. Baiklah, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.